Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda haqqa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul alim. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Hikam, yang kali ini kita sampai kepada hikmah yang keempat, di mana Syekh Athaillah Sakandari mengatakan bahwasanya arif nafsaka minat tadbiri fima qama bihi ghairaka angka la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengatur dirimu dari apa-apa yang telah dijamin oleh selain dirimu. Tidak perlu engkau ikut sibuk memikirkannya. Subhanallah, Allah sama penjamin segala sesuatu. Sesungguhnya kita sudah nggak usah sibuk, memang nggak usah sibuk ikut mengatur diri, karena sudah ada yang mengatur diri. Apa pula pening kita? Jangan ambil pening sendiri kalau kita sibuk mengatur. Ya, bahkan ada yang lebih teruk lagi, mengatur Allah, seakan-akan Allah harus ikut dirinya. Saya harus kaya ya Allah, saya kalau tidak dijodohkan kepada si fulan itu matikan saja ya Allah. Berdoa dia, akan tetapi mau mengatur Tuhan. Kalau saya tidak bisa memberikan anak istri saya, matikan saja ya Allah. Nah, ini kan mau mengatur Tuhan. Sudahlah begitu, nggak yakin lagi dengan jaminan. Padahal apa yang telah dijamin, laksanakan apa yang diperintahkan dan yakin terhadap apa yang dijamin oleh Allah. Itu aja sebetulnya yang Allah minta, itu seperti itu sebetulnya. Laksanakan apa yang diperintahkan dan yakin terhadap apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita masih khawatir dengan jaminan Allah? Artinya apa, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud jangan sibuk kau mengatur dirimu, itu kalau tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kau yang ikut campur urusan Tuhan. Itu maksudnya. Tapi selama engkau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, usahamu ketika kau berusaha, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada mulanya kau sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya, dan hasilnya apa yang kita lakukan itu yaitu adalah atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita mau kadang menentukan ini pasti ini, pokoknya pasti ini. Wah, hebat sekali. Artinya secara dunia kita harus menghitung bisnis itu harus ada manajemen. Akan tetapi ketika manajemen itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu menjadi kekafiran. Ya. Justru itu menjadi kekafiran. Bahkan kalau masalah takdir itu sebetulnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tadbiru nisful ma'isyah. Jadi mengatur apa yang menjadi keperluan itu sebagian daripada hasilnya mencari ma'isyah atau penghidupan. Ya, mengatur harus dimanage, semuanya itu dimanage. Cuma bedanya dia harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tafwid namanya. Kalau sudah dengan tafwid, maka tadbir itu pasti terlaksana, akan tetapi tidak dengan kita, akan tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak usah sibuk mengatur diri ini. Sebetulnya kalau kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas yakin terhadap jaminan Allah, sudah laksanakan saja. Suruh kerja kerja, suruh ibadah ibadah, suruh sholat sholat, suruh puasa puasa.
Urusannya hasilnya kau mencapai kewalian atau tidak itu bukan urusannya, tapi urusan Allah. Mau dikasih nilai berapa, jangan nilai sendiri. Kalau dinilai sendiri dapatnya ya pasti dinilai 100. Kalau kau menilai dirimu bahwasanya kau adalah baik, ya kau semuanya akan mengatakan kau adalah orang baik. Akhirnya kau butuh harga, kau butuh nilai. Nilai itu biarlah Allah yang menilai. Allah lebih tahu tentang penilaian itu, salah dan benar, kurang atau tidak kurang, yaitu terserah Allah nilainya. Ya, mana ada orang yang ikut ujian di sekolah umpamanya, soalnya dibuat sendiri, ya, dikerjakan sendiri, dinilai-nilai sendiri. Ini kan orang gak waras namanya, ya. Karena ada tim penilai. Itu bahkan malaikat rakib atid itu sudah tim penilai, sudah dititipkan pada tiap-tiap hamba, pada tiap-tiap manusia. Tapi puncak penilaian itu bukan pada rakib dan atid, akan tetapi pada Allah. Rakib dan atid hanya mencatat sebisa dia. Kalau baik yang dikatakan baik, tapi nggak tahu masalah keikhlasan, masalah gerak hati, rakib dan atid tidak tahu. Maka itu sesungguhnya lebih mulia manusia daripada malaikat. Malaikat itu bodoh sebetulnya. Betul. Kalau malaikat rakib mencatat yang baik, suruh mencatat yang buruk tak bisa dia, kan? Suruh ngasih rezeki nggak bisa, suruh kerja dia nggak bisa, suruh ngakal-ngakal apa? Pokoknya malaikat itu sebetulnya bodoh, ya. Cuma dia suci, nggak berdosa, karena nggak punya hawa nafsu, ya. Kalau dia diperintahkan jaga neraka aja, jaga surga, periksa kubur, selain dari marrabbuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa ma ihwanuka wa ma kiblatuka, nggak tahu dia. Pertanyaannya pertanyaan itu aja, ya. Seandainya kita menjawab yang lain, makanya nanti di akhirat, ya, ada orang yang ketika ditanya marrabbuka, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa ma imamuka, la ilaha illallah, la ilaha, wa ma dinuka, la ilaha illallah. Ini orang bodoh ini mah nggak sesuai nih dengan apa nih, nggak sesuai dengan jawaban nih, karena malaikat itu tahu pertanyaannya, jawabannya sudah tahu, ya. Tapi itulah hebatnya, jawabannya itu sudah ada sebetulnya, sudah dibocorin ya di dunia. Ya marrabbuka, Allahu Rabbi. Tapi walaupun dibocorin seperti itu, nanti di akhirat kita tak akan bisa jawab, karena yang jawab itu bukan mulut kita, amal kita itulah, ya, seluruh anggota itulah yang akan menjawab. Kalau kita kenal kepada Allah, ya kita bilang iya, kalau tidak ya tidak, tak bakalan bisa jawab dia, ya. Kalau kenal kepada Allah, Allahu Rabbi, jawab dia. Tapi kalau dia tidak kenal kepada Allah, cuma kenal namanya saja, macam mana kita nak bisa jawab? Maka itulah syariatnya kita jadi ngatur Allah, kan? Syariatnya kita jadi ngatur Allah. Kenapa? Karena kita belum kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya yakinlah, laksanakan saja apa yang diperintahkan. Yakin terhadap apa yang dijamin. Orang bodoh, kalau apa yang sudah dijamin dia sibuk nak ngatur. Bodoh kan? Kita itu sering bodoh, Pak, masuk saya nih, ya. Yang sudah dijamin dan yang menjamin ini Tuhan yang menciptakan, yang maha kaya, yang memiliki segalanya, yang maha menjamin. Kok khawatir, kok ikut pula kita nak mengatur dia? Hebat kali. Hebat jahatnya. Subhanallah, gak ada keyakinan. Mungkin iman sudah dapat, tapi yakin tak dapat. Makanya iman yakin. Sampai yakin itu oleh Rasulullah dari doanya, Allahumma inna nas'aluka imanan. Kemudian wa yakinan, imanan yakinan. Ya Allah, berikanlah kepadaku iman dan yakin, sampai pada kalimat yakin, wa yakinan shadikan, dengan keyakinan yang shadik. Karena ada keyakinan yang tidak benar, yakin kepada selain Allah,
apalagi kita tidak yakin, setengah-setengah yakin kepada Allah, sekatanya setengah yakin, setengah tidak kepada Allah, masih nak ikut mengatur Allah, ya hasilnya awak pula yang ikut menentukan. Padahal sebenarnya enak hidup kita itu menjadi hamba Allah itu, laksanakan perintah, kemudian yakin terhadap apa yang dijanjikan. Karena kalau sudah melaksanakan perintah, itulah orang yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, di situ janjinya Allah, wa may yattaqillahu yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas kan? Apalagi yang kita khawatirkan? Asalkan mau bergerak dan bertauhid, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau bergerak atas dirimu sendiri, keberhasilanmu, kau jadi karun. Kau jadi karun yang milenial nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.